Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Septiani dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Metode Produksi Bioetanol dari Kulit Kopi. Latar belakang saya dalam mengambil penelitian ini yaitu menurut Badan Pusat Statistik Kopi Indonesia pada tahun 2017, produksi kopi mengalami peningkatan hingga mencapai 636,7 ribu ton atau meningkat sebesar 0,74% dibandingkan pada tahun 2016. Pada pengelolaan tanaman kopi akan menghasilkan kulit kopi sebanyak 35% dan biji kopi sebanyak 65%. Bioetanol merupakan etanol yang diproduksi menggunakan mikroorganisme dengan proses fermentasi, di mana mikroorganisme tersebut dapat mengubah gula menjadi etanol. Pada masa pandemi COVID-19 ini, penggunaan etanol semakin meningkat untuk penggunaan desinfektan dan antiseptik, di mana LIPI membuat suatu sediaan dengan bahan campuran bioetanol untuk hand sanitizer. Tujuan dari penelitian ini yaitu apakah limbah kulit kopi dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan bioetanol dengan kadar yang tinggi menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dan Ximomonas mobilis. Dalam langkah menyusun penelusuran pustaka ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mencari sumber atau literatur dalam bentuk data sekunder. Proses pencarian jurnal dilakukan dengan mengakses Google Scholar atau situs jurnal nasional maupun internasional yang telah terakreditasi dengan menggunakan kata kunci bioetanol, bioetanol dari kulit kopi, production bioethanol from pulp coffee, dan bioethanol from pulp coffee. Dalam pembuatan bioetanol terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, tahap pretreatment yang bertujuan untuk menghilangkan kandungan lignin dari kulit kopi. Yang kedua, ada proses hidrolisis bertujuan untuk menghilangkan kandungan hemiselulosa dan mengeluarkan kandungan selulosa. Yang ketiga, ada proses fermentasi. Proses fermentasi bertujuan untuk mengubah glukosa menjadi etanol, dan yang keempat adalah proses destilasi untuk memisahkan kandungan air dan etanol. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses fermentasi yaitu waktu fermentasi, di mana semakin lama waktu fermentasi, kadar bioetanol yang dihasilkan semakin tinggi. Namun, apabila waktu fermentasinya terlalu sebentar, maka mikroorganisme masih berada dalam fase pertumbuhan sehingga kadar bioetanol yang dihasilkan tidak maksimal. Yang kedua ada pH dan suhu. pH dan suhu umumnya disesuaikan dengan jenis mikroorganisme yang digunakan karena berpengaruh pada proses pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Nilai pH pada Saccharomyces cerevisiae dapat tumbuh optimal pada pH 4 sampai 4,6. Sedangkan untuk Ximomonas mobilis dapat tumbuh pada pH 4 sampai 7. Suhu optimum pada pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah 29 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk Ximomonas mobilis dapat tumbuh pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Yang ketiga adalah faktor mikroorganisme. Jumlah mikroorganisme yang digunakan dengan kadar bioetanol hasilnya adalah linier, di mana semakin tinggi konsentrasi mikroorganisme yang digunakan, maka kadar bioetanol yang dihasilkan semakin tinggi. Yang keempat adalah nutrisi. Penambahan nutrisi bertujuan untuk pertumbuhan dan aktivitas dari mikroorganisme selama proses fermentasi dan sebagai sumber protein. Nutrisi yang biasa digunakan adalah urea dan amonium sulfat. Dalam penelusuran pustaka ini diperoleh masing-masing 5 data dalam pembuatan bioetanol menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dan Ximomonas mobilis dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu waktu fermentasi, suhu, pH, jumlah mikroorganisme, dan kadar bioetanol yang dihasilkan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kandungan lignin selulosa yang terdapat pada kulit kopi dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan bioetanol.
Mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dan Zymomonas mobilis merupakan mikroorganisme yang sering digunakan dalam produksi pembuatan bioetanol. Hasil data berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, Saccharomyces cerevisiae berpotensi tinggi dalam produksi bioetanol karena menghasilkan kadar bioetanol yang tinggi sebesar 65% dan waktu fermentasi yang lebih singkat, umumnya selama 2 hari. Sedangkan pada Zymomonas mobilis, waktu fermentasi yang dibutuhkan umumnya lebih lama, yaitu 7 hari. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.